Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvi Wulandari. Saya dari Prodi PGSD kelas 6C. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat video pembelajaran kelas 4 Tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Yuk simak video pembelajarannya. Ayo belajar seru bersama Elvi. Elvi hadir, ilmu bertambah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya luar biasa dan siap untuk belajar seru kali ini. Tahukah kalian, bumi kita ini sangat indah dan beragam. Ada banyak sekali bentuk permukaan bumi yang menakjubkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian bentang alam. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis bentang alam di daerah daratan dan perairan. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri bentang alam daerahnya. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan hubungan antara bentang alam dan kehidupan masyarakat. Apakah kalian sudah siap untuk belajar seru hari ini? Let's go! Coba perhatikan di sekeliling kita. Ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, hamparan sawah hijau yang membentang, sungai yang berkelap-kelap, dan birunya lautan yang luas. Semua itu bagian dari bentang alam. Apa itu bentang alam? Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Yang pertama, kita akan membahas bentang alam daratan. Nah, bentang alam daratan adalah bentuk permukaan bumi di wilayah kering yang dipengaruhi tinggi rendah tanah dan proses alam, serta dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian, dan kegiatan ekonomi. Nah, adapun contoh dari bentang alam daratan yaitu dari dataran rendah, contohnya permukiman, pegunungan, sumber air, dan perbukitan adalah perkebunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentang alam perairan. Bentang alam perairan mencakup sungai, danau, waduk, dan laut yang bermanfaat sebagai sumber air, tempat mencari ikan, jalur transportasi, dan lokasi wisata, serta mempengaruhi kegiatan masyarakat. Nah, contoh dari bentang alam perairan yaitu ada sungai, danau atau waduk, dan laut. Nah, pada belajar seru kali ini kita akan fokus menjelajahi keajaiban wilayah daratan. Dan tahukah kalian, wilayah daratan mempunyai dua jenis utama yang sangat seru untuk kita pelajari. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya biasanya lebih dingin dan sejuk, dan pemandangannya sungguh luar biasa. Di dataran tinggi, kita bisa melihat pegunungan yang gagah menjulang ke langit, rangkaian gunung yang tinggi dengan puncak yang curam, dan lembah yang indah di antaranya. Selain pegunungan, ada juga bukit, yaitu gundukan tanah yang lebih rendah dari gunung, tapi lebih tetap tinggi dari daerah sekitarannya. Udara yang sejuk dan tanah yang subur di dataran tinggi juga sangat cocok untuk beberapa jenis pertanian yang khas loh. Adapun cara masyarakat dataran tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, perkebunan. Di dataran tinggi, tanaman seperti teh, kopi, buah, dan sayuran banyak dibudidayakan karena iklim yang mendukung. Kemudian, yang kedua, pariwisata. Keindahan alam dan aktivitas luar ruangan seperti hiking dan ski menjadi daya tarik wisata di dataran tinggi. Dan yang terakhir, peternakan. Cuaca yang sejuk di dataran tinggi juga cocok untuk usaha peternakan, terutama hewan yang memiliki bulu tebal. Selanjutnya, kita akan membahas adaptasi masyarakat di daerah dataran tinggi. Adaptasi masyarakat di daerah dataran tinggi yaitu yang pertama, bertani di lereng gunung, yang kedua, membangun rumah dari bahan kuat,
yang ketiga memakai pakaian tebal, dan yang keempat menggunakan jalan menanjak atau berkelok. Selanjutnya, yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang berada di daerah rendah, biasanya dekat dengan pantai dan ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Bayangkan saja seperti lapangan yang luas dan landai. Di dataran rendah kita bisa menemukan banyak hal yang menarik loh. Coba lihat pantai yang indah dengan pasirnya yang lembut dan deburan ombak yang menenangkan. Siapa yang suka bermain pasir dan air di pantai? Lalu ada sungai yang mengalir panjang menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Kita juga bisa menemukan danau yang tenang. Adapun cara masyarakat dataran rendah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, pertanian. Tanah yang subur di dataran rendah cocok untuk budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan palawija. Yang kedua, perikanan. Akibat dekat dengan sumber air, dataran rendah dapat dimanfaatkan sebagai wilayah budidaya perikanan air tawar. Dan yang ketiga, peternakan. Tanah yang datar dan sumber makan minum yang mudah didapat menyebabkan dataran rendah menjadi tempat yang ideal bagi usaha ternak. Contohnya ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas adaptasi masyarakat di daerah dataran rendah. Yang pertama, bertani dan berkebun. Yang kedua, membangun permukiman padat. Yang ketiga, memakai pakaian tipis. Dan yang keempat, menjalankan usaha dan perdagangan. Nah, adapun kesimpulan materi kita hari ini yaitu bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang berbeda di setiap wilayah, terdiri dari daratan dan perairan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat serta membantu kita memahami kondisi dan potensi daerah.